Inilah saat-saat yang kami rindukan ya Tuhan, di mana kami boleh berdiam di rumah-Mu, untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu. Engkaulah Allah kami yang hidup. Dan tibalah saatnya juga Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Marilah Tuhan, jamahlah kami Tuhan. Urapilah kami dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat mengerti setiap firman yang kami dengar. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersaksi Tuhan, bukan saja dengan perkataan kami Tuhan, tapi kami boleh bersaksi dengan perbuatan-perbuatan kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Marilah Tuhan, biarlah Engkau juga menjamah Bapak Gembala kami. Berikanlah tubuh yang kuat dan sehat senantiasa. Dan urapilah Bapak Gembala kami dengan urapan-Mu yang selalu baru, hikmat marifat-Mu dan kuasa-Mu selalu Kau sertai kepada Bapak Gembala kami. Sehingga setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh mempunyai kuasa yang datang daripada-Mu untuk merubah kehidupan kami yang tidak benar menjadi benar. Bahkan membentuk dan menuntun kami untuk masuk di dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kamu mau siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat siang saudara-saudara. Saya beritahukan bahwa sudah 2 minggu ini gereja ini saya tambah dengan 200 kursi lagi. Tapi nyatanya sekalipun ditambah dengan 200 kursi, jam kedua sudah tidak lagi dapat menapung. Saya lagi berdoa apa yang harus saya ambil langkah yang selanjutnya. Sedangkan jam ketiga sudah hampir menyusul jam kedua. Andai kata tidak ditambah 200 kursi, sudah penuh. Tapi karena ada tambahan 200 kursi, maka masih ada beberapa kursi yang kosong. Saya berdoa bahwa bukan banyaknya orang yang datang, tapi banyaknya orang yang bertobat dan mengerti firman Tuhan. Itu merupakan kebanggaan saya. Mari kita sekarang belajar, saudara, apa yang saudara alami di dalam hidup ini. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara, seringkali kita masuk dalam pencobaan. Dan kalau kita masuk dalam percobaan, kita mencoba untuk menyalahkan Tuhan. Ya Allah, mengapa engkau mencobai aku? Salah itu. Allah tidak pernah mencobai, karena dia tidak bisa dicobai. Karena itu saudara-saudara, kita tahu bahwa pencobaan itu datangnya dari satu, keinginan kita sendiri. Banyak contohnya, saudara. Nanti kita akan belajar di situ. Kemudian, saudara-saudara, pencobaan itu datangnya dari iblis. Mari kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara, kata pencobaan di dalam Yakobus 1 ayat 2 ini, seperti juga Yakobus 1 ayat 13 sampai 15, itu dalam bahasa Yunaninya adalah perasmos. Dan kata perasmos ini adalah hal yang datang dari iblis atau dunia. Karena itu sebenarnya, apa yang dikatakan di dalam Alkitab, pencobaan itu datangnya dari diri kita, dari dunia, dan juga datangnya dari iblis. Karena itu dikatakan saudara-saudara,
bahwa godaan itu datangnya daripada our own flesh. Ya, dari diri kita sendiri, dari dunia, dan dari si iblis. Dan saudara-saudara, biasanya iblis menawarkan, kita ambil apa enggak? Kalau kita ambil, kita masuk. Kita tolak, iblis nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu sebenarnya saudara, kalau seandainya saudara menghadapi pencobaan, kita memang tidak tahu apakah ini pencobaan atau tidak. Kita tahu-taunya maunya termasuk di dalamnya. Karena memang jerat, namanya jerat, burung tidak pernah tahu bahwa dia akan terjerat. Ikan tidak pernah akan tahu bahwa dia akan terjaring. Begitu juga manusia tidak pernah tahu bahwa dia masuk dalam pencobaan. Tapi satu perkara saudara, kalau saudara memiliki hikmat dari Tuhan, saudara tahu firman Allah, maka saudara dapat membedakan, ini baik, ini tidak baik. Justru kenapa orang masuk dalam pencobaan, semua yang disodorkan iblis itu kelihatannya baik, kelihatannya enak. Tapi kalau kita ambil, kita rasakan itu adalah sesuatu yang mendatangkan malapetaka. Banyak sekali saudara-saudara iblis menawarkan. Dikatakan iblis mencobai Tuhan dengan menawarkan isi dunia ini serta kekuasaannya. Tuhan Yesus tentunya dicobai iblis ini adalah merupakan satu lambang sebelum dia menjadi imam besar, dia harus dicobai dulu agar nanti menjadi imam besar dia sah di hadapan iblis. Bahwa memang dia tidak punya cacat dan dia tidak bisa dicobai. Tapi dalam sisi yang lain, sebagai manusia Tuhan Yesus dicobai iblis, itu sama dengan menggambarkan kita sebagai manusia dicobai oleh iblis dengan cara disodorkan kekayaan dan kekuasaan. Karena itu saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa iblis memberikan kita kekayaan dan kekuasaan. Tapi yang iblis berikan itu adalah tipuan. Sebab kekayaan dan kekuasaan itu miliknya Allah. Apa yang iblis berikan kepada kita? Kalau kita mau terima, kekayaan dan kekuasaan itu adalah barang yang semu, yang enggak ada. Karena itu kalau kita tertipu, kita makan barang yang enggak ada, kita merasa makan tapi kita tidak pernah kenyang. Sekarang saudara-saudara, kita melihat di sini, seorang yang menjadi teladan, dia dicobai oleh seorang wanita dan iblis masuk dalam wanita ini. Kejadian 39 ayat 7 sampai 12. Kejadian 39 ayat 7 sampai 12. Ayat 7 sampai 12. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara, Yusuf memiliki satu iman yang teguh terhadap Tuhan. Karena itu dalam Alkitab dikatakan Joseph has a perfect faith. Nah, saudara-saudara, Yusuf ini mempunyai iman yang
sempurna, hampir dikatakan sempurna. Dan saudara-saudara, dia disenangi oleh istri Potifar. Satu hal, Yusuf adalah anak muda berumur 19 tahun pada saat dia menjadi budak belian. Jauh dari orang tua, jauh dari semua keluarga. Dia dibujuk istri Potifar yang cantik dalam satu gedung yang kosong. Seandainya Murdok menghadapi hal ini, saya mau lihat apa yang menjadi sikapnya Murdok. Tolong jawab Murdok secara jujur, apa yang kamu? Hah? Gampang ngomong aja sembarangan lu ngomong, dipikir dulu dong. Kun, secara jujur gimana? Ikutin aja kemauannya, itu bagus, itu jujur. Jadi kita lihat saudara, kita kalau mau belajar Murdok, kita harus jujur sama diri kita. Ya, jangan kita bilang nolak, padahal lu sudah berapa kali menerima. Jangan bohong dong, gitu ya. Tapi dia mengatakan, saya tidak akan berani berbuat dosa terhadap Allah. Dan dia menolak. Jadi sebenarnya pencobaan itu boleh datang, kita bisa nolak. Ini dalam hal wanita, saudara. Sekarang dalam hal yang lain, saudara mendapat tawaran satu proyek. Proyek ini, waduh, enak, menguntungkan sekali, smooth. Semua surat-surat sudah ditandatangani, modal bank sudah ada, apalagi yang kita tunggu. Kita masuk, nggak taunya itu jerat. Karena itu belum tentu apa yang enak itu baik untuk kita. Hati-hati dalam hal ini. Tapi si istri Potifar tidak mau berhenti, terus dia berusaha. Karena itu Bu, iblis mau menjerat kita dan dia tidak pernah putus asa. Dia berusaha dengan sekuat tenaga sampai kita menyerah. Sampai di mana pertahanan kita? Hanya satu. Yesus mengalahkan iblis pada waktu dicobai di padang gurun. Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Berarti bahwa Yesus mempertahankan dirinya dengan firman. Dan karena Yesus itu adalah firman itu sendiri, ya pastilah iblis kalah. Tetapi kalau kamu sebagai manusia memiliki firman Tuhan, dan kamu bisa membedakan bahwa ini jerat yang mendatangkan maut, kamu bisa menolak karena kamu tahu oleh firman Allah, aku tidak akan melakukan itu. Hai iblis, pergi kamu di dalam kuasa firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, sekalipun Yusuf itu kuat, dia tidak berhenti sampai di situ. Waktu dipegang oleh istrinya Potifar dan diambil bajunya, maka dia lari. Karena itu saudara-saudara, larikanlah dirimu jauh-jauh dari segala apa yang bersifat hawa nafsu. Jangan kamu mengatakan, gua nggak apa-apa. Oh kecil tuh perempuan kecil. Kecil apanya? Luka masuk, amblas loh. Karena itu iblis itu pandai menenggelamkan kita. Lari. Begitu kamu berhenti, begitu kamu menyerah, kamu pasti melakukan. Satu contoh, Daud pada waktu dia lihat Batseba, dia kepingin. Terus dia kemudian balik badannya dan dia mengatakan, no, dia pergi, selamat. Dia nggak pergi, ditonton terus semua orang mandi. Akhirnya gimana mudah kalau kamu nonton orang mandi? Batseba loh. Hah? Gimana? Apa? Ya makanya sekarang mulai ngaku kan. Alah, lu mah brengsek.
Ya, ini gue bicara hari-hari. Semua orang setuju, ini kita alami. Kita ngalami ini. Atau kita sedang ngalami ini. Dan kita bakal ngalami. Karena itu kalau kita nggak jujur, nanti kalau itu pengalaman datang sama Murdok, ya, dia nyanyi. Iseng, iseng, kapan lagi? Betul nggak, Muta Barat? Itu temenmu itu Murdok itu. Sok aja. Kalau lu lihat Batsheba mandi, lu berhenti apa balik? Hah? Hah? Oh ini jujur nih, nyamperin. Gitu dong. Ya, not fair gitu loh. Jangan sok gitu. Jadilah seperti Yusuf, lari. Ingat, apa enaknya masuk dalam jerat iblis. Karena buahnya nanti akan membuat kita sengsara. Tapi ada orang yang memang cari perkara, saudara. Iblis nggak usah mencobai. Dia cari pencobaan. Hakim-Hakim 16 ayat 1 dan ayat 4. Hakim-Hakim 16 ayat 1 dan 4. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ayat yang keempat, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Jadi Simson itu memang cari perkara. Ya, udah tahu pelacur yang didatangin itu. Ya, hal yang tidak berkenan di hati Tuhan itu. Nah, kemudian dia ketemu lagi sama Delila. Dan yang paling celaka inilah. Dia tidak lari dari Delila. Adalah lagunya Samson Run Samson. Samson larilah dari Delila. Samson nggak mau lari. Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai 21. Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai 21. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Saudara-saudara sekalian, Simson ini berkali-kali ditangkap atas dasar lihainya si Delila, tapi tiap kali dia bisa putuskan ikatan. Karena Samson mempunyai kekuatan yaitu datang dari Allah. Tetapi terus-menerus Samson lakukan terus dan mengandal bahwa dia toh akan keluar dari persoalan. Tuhan mau sekali menolong Samson, 2 kali, tapi jangan Tuhan dipermainkan dong. Akhirnya Samson dibujuk oleh Delila di pangkuan dan ditanya sambil menangis. Jangan bohong sama aku dong Samson kalau kamu cinta aku. Katakan dan kekuatanmu itu sebenarnya di mana? Kamu diikat apa saja lepas. Oh, kekuatanku itu di rambutku. Nah, waktu kekuatannya dicukur, Allah izinkan itu. Karena Allah melihat Samson memang sudah tidak mau bertobat. Sehingga Samson akhirnya diikat, dicungkil matanya menjadi buta. Dan dia yang dulunya adalah juara, dia diolok-olok sebagai badut untuk menggiling kedelai jadi tempe. Kan sebenarnya ini adalah satu hal yang tragis, saudara. Seringkali orang Kristen lolos dari semua persoalan. Seringkali kita lihat orang Kristen diberkati Tuhan.
tapi dia mempermainkan berkat itu. Seakan-akan dia menghina Tuhan. Dia masuk dalam pencobaan karena sangkanya dia selalu akan dibela Tuhan. Allah mempunyai batas sekalipun Allah itu kasih. Allah membiarkan dia terjerat. Sehingga orang Kristen itu predikatnya anak Allah bisa menjadi anak yang ditertawakan atau badut yang tidak lucu. Karena itu saudara kita harus ingat ya, bahwa ya pencobaan itu jangan dianggap remeh. Saudara. Jangan kita datangi, lari. Dan kita berdoa kepada Tuhan seperti apa yang diajarkan Yesus, jauhkan aku dari segala pencobaan. Dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan terhindar dari pencobaan-pencobaan itu. Kenapa saudara seringkali ditipu dalam pekerjaan? Kenapa bisnis saudara sampai kena pukulan yang berat? Karena saudara kurang hati-hati. Partner saudara yang mulutnya manis itu belum tentu orang baik. Partner saudara yang mungkin menguntungkan bermiliar-miliar itu belum tentu itu mitra kerja saudara yang baik. Saya katakan terus terang, meskipun saya nggak berkecimpung dalam bisnis. Kita harus hati-hati. Kalau kita nggak hati-hati, kita tertipu. Karena mula-mula dia baik, begitu nanti sudah kesempatan dia mendapat kepercayaan, dia ditikam dari belakang. Karena itu selalu kita harus berhati-hati. Istimewa, jangan terlalu percaya diri sendiri. Aku ini justru yang mencari. Tadi kan sudah dikatakan, datangnya dari iblis, dari dunia, dan dari diri kita sendiri. Matius 26 ayat 40 sampai 41. Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Tuhan memberi nasihat pada Petrus. Hai Petrus, mengapa engkau tidak tahan untuk berdoa bersama aku di taman-taman Getsemani ini? Kau tahu bahwa roh itu penurut, roh itu ingin menyembah Allah. Tapi tahukah kamu bahwa dagingmu itu lemah? Karena itu, jangan sampai kau turuti keinginan daging itu. Timbang semuanya, apa yang kamu lakukan. Ini datang dari daging atau ini datang dari roh? Nah ini sulit untuk membedakan ini datang dari daging atau itu datang dari roh. Ada batas yang seperti kaca. Yang kita tidak bisa melihat batasnya. Tapi dengan mata yang dari Tuhan, karunia yang datang dari Tuhan, kamu bisa melihat. Ada anak rohani saya, selesai urusannya, saya terus-menerus mendampingi dia. Uangnya kembali 17,5 miliar. Dari permulaan setahun yang lalu, saya diajak bertemu dengan mitranya itu. Papa, dampingi saya ya. Begitu selesai makan, saya bilang, saya mau pulang. Saya bilang, jangan teruskan proyek ini. Bajingan ini. Oh ini semua beres. Oh izin IMB semua beres, duit beres, semua beres. Dengar Papa ya. Penderitaan itu harus kamu derita nanti. Kamu nggak tahu batasnya. Karena batasnya itu seperti kaca. Seperti nggak ada. Gunawan tahu kan maksudnya? Siapa itu? Benar 1 tahun dia menderita.
saya bergumul, saya mengambil alih, turut campur, kembali. Untung kembali, kalau enggak. Sia-sia lu kerja sampai bongkok 17 miliar hilang. Karena itu saudara, jangan kita gegabah, ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Oh haleluya, ini berkat Tuhan. Oh haleluya, ini berkat Tuhan. Sing ngomong itu biasanya enggak tahu Tuhan itu loh. Sebab orang yang tahu itu berkat Tuhan, dia enggak ngomong, oh haleluya ini berkat Tuhan. Dia masuk kamar, dia jongkok, dia mensyukuri berkat itu. Dia nggak usah cerita sama orang. Saya kalau ngomong memang nggak enak ya saudara. Tapi ini betul-betul satu pelajaran yang enak buat kamu dengar. Jangan buru-buru. Ini berkat Tuhan. Seperti saudara jalan-jalan, nginjek dompet isinya $5.000. Oh haleluya. Mau berangkat luar negeri, Tuhan kirim berkat. Ini bukan Tuhan masa ngirim barangnya orang kok lu bilang Tuhan yang ngirim. Itu lu nyuri setengahnya itu. Jangan bilang itu berkat Tuhan dong. Lu ambil itu lu nyuri. Cuma nyurinya enggak dari kantong orang. Dia jatuh dari kantongnya, lu ambil sama. Batasnya itu enggak kelihatan. Itu loh, makanya hati-hati gitu loh. Ketemu Bu Gadis, love, what the first sight. Cantik nian engkau, kau dikirim Tuhan. Karena aku bergumul dalam doa, kapan aku bisa mempersunting wanita dalam impian. Dan engkaulah yang kuimpikan itu. Kapan dia ngimpinya itu juga nggak tahu gua. Nah, kawin. Baru tahu dia. Lu dari setan bener lu. Loh, kemarin baru bilang dari Tuhan, sekarang bilang dari setan lagi. Itulah makanya hati-hati. Gitu. Ya, Duta Barat. Jangan enak-enak, ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Gitu. Ngomong yang cepat, ini dari Tuhan, Tuhan, hantu. Tuh, makanya be careful. Gitu. Murdoch. Ya? Siapa yang pernah nginjek dompet? Angkat tangan. Berarti dikembalikan kan? Itu yang saya maksud gitu, bukan. Oh haleluya, pakai haleluya lagi. Wah ini Kristen brengsek bener-bener. Yakobus 1 ayat 16 sampai 17. Yakobus 1 ayat 16 dan 17. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan ataupun bayangan karena pertukaran. Jangan sesat, semua pemberian yang baik itu datang dari atas. Dan apa yang dikasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Saya mau saksi ya saudara ya, ini sebetulnya rahasia pribadi. Saya ini dulu orang yang senangannya foya-foya. Hidup saya itu kiblatnya ke Hollywood. Sutradara film, pemimpin band, guru dansa. Jadi Hollywood itu merupakan dewa saya itu. Istri saya seorang Katolik. Ketemu saudara. Istri saya itu mau belajar dansa. Saya liatin gitu. Saya belum Kristen loh. Saya liatin. Ini kira-kira calon gua. Terus saya bilang, coba sebelum belajar dansa, saya mau lihat tanganmu tak ramalannya dulu. Dia nurut saudara. Tangannya disodorkan.
Wah, sudah deket jodoh ini. Oh ya? Kalau lu sampai nolak ini jodoh, seumur hidup enggak akan kawin. Loh, celaka dong. Itu baru kenal loh, saudara, kok dia mau percaya itu, saya sendiri nggak tahu. Tapi nanti saya ceritakan ini. Loh, jodohnya siapa dong? Kamu ngerama yang sempurna dong? Yang di depanmu ini loh. Dia mau lagi, saudara. Akhirnya 1 minggu saya bawa pulang ke Madiun, saya tunjukkan ibu saya, ini istri saya, mama saya bilang, iya dah, gua bikin cincin, karena mama saya itu toko emas, jadi dalam tempo 2 jam selesai itu cincin, saudara. Kalau bikin cincin belum 2 jam aja selesai, mama saya. Tukangnya banyak sekali. Saya paikui, misi belum namanya belutut itu paikui di depannya orang tua. Terus saya diresmikan jadi suami istri. Loh, itu kan bukan dari Tuhan. Benar. Tapi Tuhan tahu bahwa gua bakal jadi pendeta. Kalau gua dapat istri yang gak bisa dampingi gua jadi pendeta, bubar. Betul nggak? Sebab pendeta itu kelemahannya di istrinya, saudara. Kalau istrinya suka besuk ke rumah-rumah jemaat, miming, kung. Nanti jemaat itu berkelahi, wakuk, kata banyak yang keluar. Istri saya nggak mau. Makanya memang ini jodoh dari Tuhan, dan sampai hari ini masih tetap rukun, baik, tidak pernah berubah, karena pemberian dari Allah itu baik dan tidak berubah. Ya, lu kawin udah berapa tahun, Bun? 43. Sama dong, Bun. Kawin tahun berapa kalau itu? 60. Sama dong. Hari apa? Oh, gua 11 Desember. Saya kawin tuh justru milih 11 Desember karena itu ulang tahun saya. Jadi kalau saya ulang tahun tuh saya memperingati ulang tahun perkawinan saudara. Saya kalau memperingati ulang tahun perkawinan adalah dulu enggak pakai pesta cateringan gitu. Beli fat bir dulu, tahu enggak? Bir tong itu 3. Roti tarcis, terus ireng tak suruh main band, gua dansa. Semua teman-teman dansa. Irit-iritan, tapi kalau enggak bawa kado tuh gua gasai satu-satu. Memang dulu jasel, makanya ireng kan masih inget. Han, papa lu dulu. Kalau ulang tahun, kado dibuka kurang bagus, ditimpukkan mukanya orangnya. Dulu memang gelo, sekarang sudah agak senter lah. Ya, tapi kalau lu nggak dapat pendeta seperti gua, nggak bisa ngajar. Ini loh, dia punya brevet, SIM terbangnya cukup tinggi, Megatop. Itu karena itu saudara-saudara. Apa itu dari Tuhan? Dari Tuhan. Lu kan belum riset, betul. Tapi Tuhan tahu, gua bakal jadi pendeta. Sehingga Tuhan udah pilihkan istri sebelum gua jadi pendeta. Tuh, jadi gua tahu semua. Apalagi sering saya ngobrol dengan Tuhan. Saya kalau tadi pagi saudara, ya jam 2 udah bangun, karena jam 8 udah tidur. Istri saya bilang, ayo ngobrol dulu dong. Masa jam 8 udah tidur? Iya lu gak khotbah, gua khotbah. Iya kan? Ya, jam 8 tidur, jam 2 bangun. Saya sikat gigi, terus duduk. Saya ngobrol sama Tuhan. Gimana Tuhan? Oh iya. Coba peringatkan Gunawan itu. Bahwa dia bakal dapat rezeki loh. Jangan anu dulu. Kok gitu? Jangan. Dapat rezeki mau gak? Amin. Adiknya Asyong. Nah itu saudara-saudara. Ngobrol saya sama Tuhan. Saya doakan kamu satu-satu. Saya tahu masalahmu. Tanpa kamu masuk kantor, saya dari luar. Kamu jalan, saya tahu. Kalau perlu, saya samperin kamu. Ini loh, kamu.
hati-hati. Karena apa? Saya mempunyai karunia karena ngobrol sama dia. Jam 4 saya mulai minum pil saya. Pil saya itu aneh, saudara. 2 kapsul madu dari Kanada, 2 kapsul temulawak, dan 2 kapsul kunyit. Murah-murah kan? Kunyit, temulawak, sama madu. Tapi tidak ada racunnya. Dan inilah saya. Karena itu saudara, saya membina kamu, saya menguatkan kamu, saya mendukung kamu. Karena ini perintah Tuhan terhadap saya. Saya nasihati kamu. Hanya satu hal, dengarkan baik. Tanyalah kalau kamu mau. Dan jangan kamu membantah. Karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Amin. Jeffrey mau mengucap syukur dengan pujian, tak lain saja Tuhan, tak lain sajahu. Tolong Jeffrey maju ke depan sini. Jadi enggak? Hah? Oh. Agak masalah. Kepadamu ku berdoa. Rupanya kos sepupunya Lex Trio. Nomor 351. 351. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Tambahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah kepadamu berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku. Aku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Karena ku tahu
Kita berdiri bersama, karena ku tahu, Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan terjadi. oh Tuhanku, dengarkanlah Doaku kepadamu. Biarlah kami selalu mengatakan pada diri kami bahwa firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami. Dalam arti kami berjalan dalam firman Allah. Agar kami jauh dari semua tantangan, yaitu jerat iblis yang mau menyeret kami keluar dari jalur berkat Tuhan. Jikalau kami tetap dalam jalur-Mu ya Allah, Kau menyediakan berkat, bahkan kami yang tidak terpikirkan akan menerimanya. Karena dalam Yeremia 33 ayat 3, Tuhan akan memberikan apa yang tidak terpikir, karena perkara yang besar akan Tuhan tunjukkan kepada kami. Jemaat-Mu akan mengalami mukjizat. Mereka semua sehat, bahagia. Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Mereka hidup di dalam kelimpahan, sehingga mereka selalu berseru, Tuhan mengenapi janjinya. Karena itu Tuhan, kami tahu, tanpa Kau Tuhan, semuanya tidak berarti. Karena dalam Engkau, kami menerima semua rahmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.